Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan syair lagu yang berjudul Rahasia Kehidupan. Saya minta maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum pas, yang belum sesuai dengan yang diinginkan, yang belum sesuai dengan teori-teori membuat musik, bernyanyi dengan suara apa adanya. Dan apabila ada penggalan nada yang mirip atau sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf karena saya tidak ada maksud untuk mencontoh atau meniru atau menyamakan dengan lagu yang lain. Tapi inilah syair lagu yang saya dapatkan, syair lagu yang saya terima dan saya dapatkan sebagai satu takdir dari Allah. Saya laksanakan. Apapun hasilnya, saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Ditonton, di-subscribe, like, komen, apapun yang terjadi, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah. Inilah yang saya dapatkan. Judulnya Rahasia Kehidupan dengan kalimat-kalimatnya dan nada-nadanya. Pernahkah engkau meminta lahir dari siapa? Hidupmu yang bagaimana? Mati pun seperti apa? Siapa bisa memberi jawab pertanyaan ini agar ku dapat mengerti akan arti hidup ini. Tuhan, ku coba untuk mencari dari segala sisi pengkajian, ke barat, ke timur, utara, selatan, tiada ku dapatkan jawaban sejati. Oh, maafkanlah aku yang meragukanmu. Ini adalah rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Aku hanyalah manusia yang tak bisa apa-apa. Tuhan, ku coba untuk mencari dari segala sisi pengkajian, ke barat, ke timur, utara, selatan, tiada ku dapatkan
meragukan. Begitulah. Jadi rahasia kehidupan itu menceritakan perjalanan kehidupan kita sejak lahir sampai pada kematian. Kita tidak tahu dilahirkan dari orang tua siapa, ayah ibu siapa, nggak tahu sama sekali. Bahkan orang tua pun juga tidak tahu akan melahirkan anak seperti kita. Laki-laki atau perempuan tidak tahu. Kalau masa dulu, sebelum adanya USG, orang-orang zaman dulu, mungkin zaman nenek-nenek kita, ibu kita, memprediksi bayinya laki-laki atau perempuan itu hanya dari segi pengalaman, bentuk perut ibu seperti ini, oh ini anaknya laki-laki. Bentuk perut ibu seperti ini anak perempuan. Kalau seperti ini kembar. Perkiraan prediksi berdasarkan pengalaman. Prediksi berdasarkan pengalaman. Gak tahu laki-laki apa perempuan. Begitu lahir baru klop, ibaratnya benar kalau memang sesuai prediksi. Tetapi kan tidak selalu begitu, tidak selalu seperti yang digambarkan. Oh ternyata laki-laki, padahal dari bentuk perutnya seperti anak perempuan, begini-begini.
ramalan, prediksi bisa saja berbeda. Tetapi berdasarkan pengalaman, biasanya kecenderungan. Kalau sekarang menggunakan USG, ultrasonografi, bisa dilihat dan ditunjukkan kepada kedua orang tuanya, bahkan orang lain pun bisa melihat gambar ini. Kelihatan sudah ini laki-laki atau ini perempuan, ini kembar, atau posisinya seperti apa, bisa diketahui. Ada visualnya, ada gambarannya yang diperlihatkan menggunakan teknologi. Tapi bagaimana perjalanan kehidupan kita sejak lahir per detik, setiap saat, nggak tahu sama sekali. Terjadi dulu, baru bisa dibaca, baru bisa ketahui. Seret bayi lahir, laki-laki benar, seperti yang melalui teknologi atau melalui penglihatan, prediksi berdasarkan ciri-ciri dari bentuk perut ibu. Tapi kebenarannya lahir belum pas, benarnya. Apa berikutnya? Gak tahu. Yang jelas ketika bayi lahir pasti menangis. Enggak menangis, maka dokter atau pihak yang berwenang akan membuat bayi itu mengeluarkan suara. Dan selanjutnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20, 30, umur panjang, sehat, nggak tahu apa yang akan terjadi setelah detik ini, setelah saat ini, 5 menit, 1 menit ke depan, tidak tahu apa yang akan diucapkan, apa yang akan terjadi. Tetapi begitu terjadi, kita bisa membacanya. Saya diterima di SMP A dengan cara mendaftarnya seperti ini, berdasarkan nilai nasional atau berdasarkan tes di sekolah tersebut atau berdasarkan ketentuan dari Dignas atau berdasarkan wilayah tempat tinggal. Saya diterima di SMP. Berjalan waktu, diikuti pendidikannya, masuk SMA, nggak tahu mau SMA yang mana, tapi disediakan ke rayon A, rayon B dulu, rayon ya namanya. Sekarang apa ya wilayah ini? Sudah lupa. Itu zona, berdasarkan zonasi. Dulu rayon namanya. Berdasarkan zonasi, zona masing-masing tempat tinggal siswa. Nggak tahu. Didaftarkan di sana belum tentu keterima, kan belum ada pengumuman. Begitu juga kuliah, mendaftar di fakultas, di kampus tertentu, kampus A, kampus B. Di kampus A 2, di kampus B 1, misalnya ya, pilihan ada 3. Pilihan 2 kampus A 1, kampus B 1, atau kampus A keduanya beda fakultas. Mana yang diterima? Nggak tahu karena belum diumumkan. Diumumkan terjadi dulu baru bisa dibaca. Alhamdulillah saya diterima di fakultas A, kampus B, di kampus B, fakultas A. Ya Allah, saya tidak lulus, diterima tapi di pilihan kedua lulusnya. Ya Alhamdulillah, masih tetap kuliah. Dijalani proses perkuliahan sampai wisuda. Selama proses perkuliahan itu nggak tahu apa yang akan terjadi, baru mulai. Nanti ada UTS, ujian tengah semester, berapa nilai, nggak tahu, kan belum terjadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi dulu, baru bisa kita baca. Itu rahasia Tuhan, rahasia Allah yang Dia berikan pada kita saat kita dalam kandungan. Aktivitas kita sehari-hari, per detik, per menit, itu sudah ada sejak kita dalam kandungan. Hidup kita, mati kita, pasangan kita, punya keturunan, berapa jumlahnya,
sehat atau tidak, lengkap atau tidak jasmani fisiknya, nggak tahu. Tapi semua sudah ada dalam ketetapan, dalam takdir yang diberikan Allah sejak kita dalam kandungan. Begitupun nanti di kehidupan kedua kita tidak tahu pilihan yang diberikan atau yang sudah ditetapkan kita surga neraka, nggak tahu. Tetapi perilaku hidup kita sehari-hari itulah yang kita jaga. Itulah amal ibadah kita, aktivitas kita, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Tunduk patuh, ikut manut. Ikut selamat, tidak ikut tidak selamat. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Laksanakan. Takdir yang terjadi hari ini kita laksanakan, sudah terjadi, dibaca, menjelang tidur, diinsyafi, disadari, introspeksi diri. Karena kita tidak ada jaminan sebagai penduduk surga seperti yang diberikan kepada para nabi. Tetapi kita diberi peluang untuk introspeksi diri, untuk memunculkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Bentuk akhir pertanggungjawaban kita yang diberikan Allah nanti diposisikan kita di mana? Di kehidupan kedua nanti, di surga atau neraka. Nanti baru kita tahu kalau kehidupan surga dan neraka itu sudah terjadi. Kita sudah berada di posisi surga atau berada di posisi neraka. Kalau sekarang adalah amalan aktivitas kita sehari-hari, itulah yang kita arahkan kepada surga atau mengikuti perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Membunuh, berzina, mengkonsumsi yang memabukkan, ketergantungan kepada benda tertentu, tergantung minuman keras, tergantung narkoba atau sejenisnya, yang membuat kesadaran kita menurun. Berzina, bergunjing, memfitnah, tinggalkan semua larangan. Ikuti semua perintahnya, petunjuk-petunjuknya. Amal ibadah kebaikan, kebenaran. Begitu terjadi, memohon ampun, disadari, segera minta maaf kepada manusia, mungkin berbuat salah pada manusia. Memohon ampun kepada Allah dan diberi kekuatan untuk meninggalkannya selama-lamanya, tidak diulangi lagi. Itu namanya kesadaran. Mendapatkan hidayah, alhamdulillah, diperbaiki semua yang salah, ditinggalkan semua yang tidak benar, dan tidak kembali lagi. Itu namanya hidayah, tidak kembali lagi. Kesadaran seperti itu setiap hari kita laksanakan. Karena kita tidak tahu esok masih hidup atau tidak. Kalau benar ya Allah, semoga Engkau memandang ini sebagai satu amal ibadah buat saya. Tabungan nanti di kehidupan kedua. Dan semoga Engkau memberi aku petunjuk dan kekuatan untuk kehidupan, untuk melaksanakan aktivitas esok hari, melaksanakan amal ibadah esok hari dengan petunjuk baru, kekuatan baru darimu. Setiap hari. Karena kita tidak tahu besok mati atau tidak. Besok mati atau masih lanjut hidup. Setelah tidur, bangun-bangun di akhirat. Gak tahu. Orang sudah sibuk di rumah. Siap dengan kain kafan. Dimandikan, disolatkan, dimakamkan. Didoakan anak keluarga.
Tapi kalau kita sudah melakukan introspeksi diri, menunjukkan kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah suatu saat, kita nggak tahu kapan dia datang. Hidupmu yang bagaimana, matimu seperti apa, yang tahu. Terjadi baru bisa dibaca. Zaman sekarang, zaman teknologi, divideokan. Anak bayi mulai lahir kecil, divideokan sama orang tuanya. Kondisi-kondisi tertentu, ibu, bapak, saudara, atau siapapun, divideokan di saat-saat jam-jam tertentu, saat-saat aktivitas tertentu. Tapi kehidupan kita kan per detik. Bukan hanya di saat divideokan. Di luar itu kan ada kehidupan yang tidak divideokan. Yang tidak difoto, yang tidak tercatat. Tetapi kita yakin di kiri kanan kita ada malaikat, Raqib dan Atid. Dan ada Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Kesadaran itu kita munculkan. Segala sesuatu berasal dari Allah. Sekecil apapun amal ibadah kita, aktivitas kita, kita yakini itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan kita pertanggungjawabkan. Maka kita selalu introspeksi diri. Semoga tetap bisa berbuat kebaikan, berjalan pada kebenaran. Semoga tetap mendapatkan ridho Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap amal ibadah kita. Berjalan dalam petunjuk Allah. Kita laksanakan sehari-hari begitu, menjelang tidur istighfar, mohon ampun, mohon petunjuk untuk kegiatan esok harinya. Sebagai tanda bahwa kita tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan. Introspeksi diri. Setiap aktivitas yang sudah kita lakukan. Dan semoga Allah mengampuni setiap aktivitas kita yang tidak benar, yang tidak sesuai pada jalan Allah, dan kita tinggalkan selama-lamanya. Dan setiap ibadah, amal ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah kita laksanakan dan dipandang Allah sebagai amal ibadah. Setiap hari itu kita tumbuhkan kesadaran berasal dari Allah, kembali kepada Allah, agar menjadi hamba yang berserah diri, hamba yang manut, hamba yang nurut, hamba yang ngikut, patuh, tunduk dan patuh. Ikut selamat, tidak ikut tidak selamat. Secara gampangnya begitu. Ikut selamat, tidak ikut tidak selamat. Mengikuti aturan Allah, tunduk dan patuh. Introspeksi setiap hari sebelum tidur. Karena kita tidak tahu setiap takdir yang kita jalankan itu baru bisa kita ketahui kalau sudah terjadi, dibaca, diintrospeksi. Itulah rahasia kehidupan. Tidak ada yang tahu, padahal sudah diberikan sejak dalam kandungan. Begitu janin, calon bayi umur 4 bulan diberikan langsung programnya, takdirnya, bareng dengan rohnya. Lalu kita secara umum mengetahui detak jantung, oh sudah hidup, sudah hamil, sudah umur sekian bulan, benar dia hamil, detak jantungnya kedengaran. Dibawa ke pihak yang berwenang, ke dokter, mungkin pakai ESG, oh sudah sekian minggu
ini sudah ada bunyinya duk duk duk. Berarti ketika itu sudah terjadi dari kedokteran, berarti roh dan programnya atau takdirnya itu sudah diberikan oleh Allah. Tinggal dilanjutkan perawatannya sampai lahir, sampai sudah dilahirkan secara normal sebagai seorang bayi, dirawat dan dipelihara ya, dirawat oleh orang tuanya, dirawat dari kecil sampai dewasa. Dewasa itu batasnya untuk kita itu sampai akhir balik. Dan perawatan pada masa itulah yang akan diingat. Jadi itulah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Takdir apa? Program apa yang sudah diberikan oleh Allah di dalam kandungan takdir, garis nasib, terjadi dulu baru bisa kita baca. Jadi berbagai macam ilmu bisa kita baca, bisa kita pelajari tentang kehidupan, bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana hidup secara individu, secara keluarga, bersosial. Per detik kita jalani ke takdir hidup kita. Setiap hari sebelum tidur kita introspeksi diri. Memohon ampun kepada Allah, istighfar, memohon petunjuk, berdoa. Dan semoga kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dengan kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.